Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua malam hari ini boleh hadir kembali di Menara Doa Segala Bangsa dalam kegerakan Transfer of Wealth and Kingdom Business pada acara Financial Miracle Night. Baik Bapak Ibu Saudara, jika ada yang mengalami terobosan finansial, boleh dipersilakan untuk membagikan kesaksiannya. Shalom semuanya. Saya mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan ya pada saya. Ceritanya begini, baru hari Senin kemarin tuh saya baru join satu perusahaan MLM baru lah ya. Terus sore malamnya gitu saya mulai dari Senin saya udah mulai broadcast gitu ya ke semua WhatsApp grup yang di handphone saya ada gitu, terus ke Facebook juga ada gitu ya. Nah ceritanya terus ada salah satu grup di mana saya pas broadcast itu ada satu orang gak lama dari saya broadcast, sekitar 1-2 menit kemudian dia broadcast juga gitu dengan perusahaan yang sama, produk yang sama gitu. Ya saya sih diamin aja ya. Terus istilahnya ya kita punya rezeki masing-masing gitu ya. Terus besoknya juga begitu, pas saya broadcast 1-2 menit kemudian dia broadcast lagi gitu. Nah saya broadcast secara gaya saya simple, sederhana, cuma saya share foto dan satu kalimat yang saya simple lah istilahnya ya. Kalau mau tahu lebih lanjut silakan japri ke saya gitu kan. Nah kalau dia gayanya itu beda, jujur gaya dia lebih teknologis ya gitu ya, lebih canggih gitu. Di broadcastan dia itu dia udah taruh linknya dia gitu, jadi kalau memudahkan orang-orang untuk kalau mau join gitu ya, tinggal klik linknya dia gitu, langsung bisa masuk ke linknya dia gitu ya, langsung istilahnya bisa join di bawah dia langsung. Nah sedangkan saya istilahnya repot kan, harus japri ke saya, harus hubungi ke saya gitu kan. Terus dari broadcastan dia juga lebih canggih lah, dia langsung share bagaimana perusahaannya itu, bagaimana dan apa aja produk-produk yang dijual, istilahnya orang klik itu udah langsung tahu perusahaan itu bagaimana, produknya bagaimana gitu ya. Istilah kata lebih canggih-canggih deh daripada saya istilahnya gitu. Tiba-tiba waktu hari Selasa semalam kemarin gitu ya, ada yang japri saya di WhatsApp grup itu. Dia telepon saya, Bu Leni, ini Bu Leni ada join ini ya gitu ya. Dia cerita ke saya gitu. Iya, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya Bu, saya itu tadinya jujur saya lebih tertarik dengan si broadcastan si Bapak yang tadi gitu, dia bilang kan. Karena lebih modern lah istilahnya gitu, lebih canggih gitu ya. Tinggal klik gitu. Cuman Bu, waktu saya masukin, dia bilang, saya isi data-data saya, dia bilang nama, handphone atau email gitu. Pas saya submit gitu ya, itu error Bu, dia bilang. Nggak bisa masuk, dia bilang. Padahal kan isi logikanya dia udah kasih link. Itu setidaknya tinggal kita klik submit tuh udah langsung ke submit gitu kan. Karena ini kan komputerisasi gitu ya. Nah, tapi dia cerita ke saya bahwa waktu dia masukkan data-data dia itu nggak bisa, keluar adalah error gitu. Dia capture ke saya, kasih saya lihat gitu. Nah akhirnya dia kontak ke saya karena dia memang mau join di perusahaan tersebut, karena dia lihatnya dari broadcastan yang dikasih oleh Bapak yang tadi. Dari situ dia bisa lihat perusahaannya gimana, produknya apa, pokoknya lebih lengkap lah gitu ya. Nah dia taunya dari situ. Tapi ya karena dia nggak bisa join dengan link si Bapak tersebut, akhirnya dia hubungi ke saya. Dan akhirnya saya kasih link saya gitu ya ke dia. Puji Tuhan, waktu saya kasih link saya ke dia, itu dia bisa masuk di bawah saya gitu istilahnya. Jadi dia berkata kepada saya,
Ibu, Tuhan itu baik banget sama Ibu. Tuhan itu kirim saya buat Ibu. Tadinya saya tuh ya jujur Bu lebih tertarik dengan yang si Bapak punya, dia bilang, karena lebih Amin, haleluya. Makanya saya jadi teringat ya pesan Pastor Hebron waktu itu, ya berkat yang ngejar kita gitu ya. Jadi secara saya, marketing saya juga yang simple cara bagaimana saya gitu, emak-emak gitu ya. Tapi ya Tuhan yang kirimkan gitu loh ke saya gitu loh. Ya Tuhan luar biasa. Saya berterima kasih sekali sama Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup saya tuh benar-benar nyata. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup saya. Terima kasih, Shalom untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara, jika nanti ada yang butuh didoakan, bisa tunggu sampai nanti ibadah selesai, nanti akan didoakan oleh tim. Sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa pentahbisan, akan dipersilahkan kepada Departemen Kerasulan untuk mengambil alih. Baik, silakan saudara. Shalom semua. Yang akan ditahbiskan dari regional Sulawesi sama regional Maluku ya. Tolong bantu mengarahkan. Jawa. Sama Jawa juga, Pak. Jawa, Sulawesi. Silakan Pak Nathanael sebagai Ketua Departemen bantu arahin. Atau Bu Priscilla. Saya lihat daftarnya dulu, Pak. Bisa per regional aja nggak, Pak? Biar muat spotlightnya, Pak. Ya, regional aja. Yang dari Sulawesi dulu ya Pak ya. Silakan. Bu Deborah, Pak Benjamin Luki, Dr. Lilian, dan ada Bu Maureen Lasut, ada Ruth Lasut, ya itu satu ini. Bu Eka Monangin. Ya. Baik. Bu Eka kayaknya nggak ya hadir. Oh ada. Udah, oke. Baik saudara, kita akan masuk di dalam acara pentahbisan untuk para tentara doa syafaat untuk regional yang ada. Kalau yang lalu sudah ditahbiskan untuk regional Kalimantan, sekarang kita akan mentahbiskan untuk regional Sulawesi ya. Ya Pak. Di mana saudara regional ini dibentuk supaya doa lebih fokus ya kepada regional ada, dalam hal ini regional Sulawesi. Dan mereka yang jadi tentara doa syafaat untuk regional Sulawesi, tentunya bagi mereka yang berdomisili di Sulawesi dan juga yang mungkin berdomisili di tempat lain, di regional lain, tapi punya beban atas Sulawesi. Nanti kita akan baca dulu, sebelum kita masuk ke doa, kami hamba Tuhan dalam 5 jawatan. Karena regional ini semua berada di bawah Departemen Kerasulan, akan bacakan Yeskiel 22 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, nanti Ibu Riri akan bantu baca buat kita semua. Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30. Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30. Saudara yang bertugas di regional Sulawesi bisa dengar Yeskiel 22 ayat 30. Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana isi hati Tuhan sesungguhnya. Ya. Karena itu kalau dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu akan bekerja dengan tidak terbatas lewat doa kita, tapi juga bisa dibatasi oleh doa kita, ya seperti ini saudara ya. Ternyata Tuhan membutuhkan pendoa-pendoa syafaat untuk berdiri, membela kota, membela daerahnya, membela regionalnya di hadapan Tuhan. Supaya murka Tuhan karena dosa kejahatan mereka jangan sampai dimusnahkan ataupun mengalami kehancuran. Karena itu kita bersyukur buat saudara-saudara yang berdomisili di Sulawesi dan juga yang mungkin punya beban untuk Sulawesi, mau siap berdiri buat regional Sulawesi.
Kita akan berdoa saudara ya. Saya dengan Ibu Riri dan juga mereka dari Departemen Kerasulan, ya Pak Nathanael, ya dan yang lain akan kita sama berdoa. Kita akan berdoa dulu untuk Ibu Deborah Lenda. Ya, ada pengurapan sebagai seorang penjaga kota dan bangsa di atas kepalamu. Pengurapan ini menyebabkan mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Dan Tuhan akan menyatakan isi hatinya, kehendaknya, dan rencananya kepadamu. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum ia menyampaikan pesannya kepada nabi-nabinya. Tuhan katakan, aku sudah memberikan engkau mata untuk melihat. Engkau berdiri mempertahankan Sulawesi di depan. Engkau menjadi pagar tembok yang akan melindungi Sulawesi daripada rencana-rencana musuh. Sehingga rencana kerajaan Allah itu yang jadi atas Sulawesi. Kami lepaskan urapan otoritas, tongkat, komando untuk Sulawesi kepada hambamu, Jenderal Deborah Lenda, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan nanti Bu Riri berdoa buat Pak Benyamin. Setiap pasukan Tuhan ditapiskan untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Jadi Kristus menetapkan Bapak Benyamin dan semua pasukan Sulawesi itu hidup sebagai pemenang-pemenang, bukan mangsa dari dalam kehidupan. Dan Bapak Ibu semuanya juga Pak Benyamin mengambil alih dalam posisi kemenangan demi kemenangan. Amin. Berdiri buat Pulau Sulawesi. Dan Tuhan akan memberikan engkau tongkat otoritas dan kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh. Semua yang bukan dari Tuhan, engkau akan kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus berdiri tegap teguh, tidak boleh lagi berpikir tentang dirimu sendiri, sebab seorang prajurit tidak memusingkan kepentingan dirinya sendiri, supaya dia berkenan kepada komandannya. Dan Tuhan akan memberikan kamu keteguhan, iman yang teguh, kekuatan. Dan Tuhan akan memulihkan semua perkara-perkaramu naik di hadapan Tuhan. Saat ini kau angkat tanganmu dan harapkan kekuatan daripada Tuhan turun atasmu. Sebab Tuhan sendiri yang akan berperkara atasmu dalam setiap masalah-masalah kehidupanmu, dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Amen. Bukan dengan kekuatan dan gagahmu, kata Tuhan, tapi Tuhan sendiri akan berperang ganti kamu. Tuhan sendiri akan mengambil alih semua ketidakberdayaanmu. Tuhan sendiri akan menguatkan engkau, sebab Tuhan mengasihi engkau Pak Ben. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan engkau mata yang bisa melihat. Dan tongkat yang diberikan kepadamu adalah tongkat kuasa dan otoritas untuk kamu bisa menaklukkan musuh-musuh. Tuhan memberikan kepercayaanmu untuk pulau-pulau di pulau-pulau Sulawesi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami letakkan semua pengharapan, anugerah, meterai di dalam nama Tuhan Yesus dalam kehidupan Pak Benyamin, Jenderal Benyamin, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berdoa buat Ibu Ruth dan juga Moren. Kita akan berdoa. Untuk Ibu Ruth dulu kita berdoa. Saya melihat ada tangan Tuhan di kepala Bu Ruth dan Tuhan katakan, terima urapanku, terima kuasaku. Aku senang engkau suka bergaul dengan aku, berdoa, bersyafaat kepadaku. Dan aku memberikan engkau kepercayaan untuk menjaga Sulawesi dengan doa-doamu. Ada tongkat otoritas Tuhan di tanganmu dan engkau akan memiliki kecakapan untuk itu. Sekalipun dalam usia yang sudah cukup lanjut, tapi engkau masih punya hati untuk melayani aku, kata Tuhan. Itulah sebabnya aku masih memberikan engkau umur panjang dengan tubuh yang sehat dan memberikan kepercayaan engkau untuk menjadi pelayanku. Berdiri bagi Sulawesi, berdiri bagi kota-kotanya, berdiri bagi keselamatan mereka. Kami lepaskan urapan dan otoritas menjadi penjaga atas Sulawesi, atas Ibu Ruth Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat Moren Lasut Tuhan. Tuhan katakan engkau adalah seorang panglima. Engkau adalah seorang jenderalku, kata Tuhan. Dan aku sudah pilih dan tetapkan engkau untuk seumur hidup melayani di hadapanku. Sebagai penjaga bagi kota-kota dan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Ada rencanaku yang dahsyat dan luar biasa yang kau akan lihat akan digenapi tahun-tahun dalam hidupmu.
hidupmu tidak akan sama seperti yang sekarang. Hidupmu akan berubah. Aku akan bawa engkau pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu bangsa kepada bangsa yang lain, untuk menggenapi rencana keselamatanku atas kota-kota dan bangsa-bangsa, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kami lepaskan urapan dan otoritas kepada Moren Lasut sebagai seorang jenderal Tuhan dan panglima Tuhan, untuk berdiri bagi kota-kota, untuk juga Sulawesi, bahkan Indonesia serta bangsa-bangsa, ya Tuhan. Kami lepaskan urapan dan otoritas ini turun dalam nama Yesus Kristus atas Moren, atas Jenderal Moren Lasut, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan Ibu Riri berdoa buat Ibu Eka Monangin. Ya. Urabashi. Tuhan berkata, aku akan menaruh tanda di dalam dahimu, dan Tuhan sendiri akan mengutus engkau di antara pulau demi pulau, kota demi kota. Dan engkau akan bersaksi dan memberikan pengajaran demi pengajaran kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Dan engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan melewat pengajaran-pengajaran dan pemberitaanmu, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kau harus siap-siap atas segala sesuatu yang Tuhan akan tetapkan dan Tuhan akan menyatakan dan perintahkan. Sebab kau akan diberikan kekuatan dan kuasa dan otoritas, juga tongkat otoritas, supaya kamu dapat pergi untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Berikan kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu, memberikan peneguhan kepadamu, dan engkau ditabiskan menjadi jenderal atas Pulau Sulawesi, dan engkau sendiri harus memberikan pernyataan-pernyataan Tuhan atas banyak orang, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Pulau Sulawesi ini. Amin. Berpeganglah teguh atas perintah Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Jangan pernah merasa nggak pede, atau jangan pernah merasa dirimu kecil, sebab bukan kamu yang melakukannya, tapi Tuhan sendiri yang akan melakukan untuk kamu. Bapa, terima kasih Engkau meteraikan setiap pernyataan-pernyataan ini. Engkau teguhkan hambamu, Jenderal Eka Monangin, Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan meneguhkan setiap perkara-perkara ilahi dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada lagi Pak Adi dari Palopo mau gabung? Silakan, kita akan doakan. Kita akan berdoa buat Pak Adi. Oke, Dan katakan, aku telah menempatkan engkau untuk satu rencana yang luar biasa. Engkau bukan saja berdiri sebagai seorang penginjil. Engkau akan berdiri sebagai pensyafat untuk kota-kota, desa-desa, bahkan untuk regional Sulawesi. Aku pilih dan tetapkan engkau bersama istrimu untuk melayani aku di dalam kemiliteran kerajaan Allah, untuk berperang bagi keselamatan jiwa-jiwa, dan juga berperang di hadirat Tuhan melalui doa-doamu. Karena aku memakai engkau juga menjadi penjaga untuk Sulawesi. Kami lepaskan otoritas dan urapan kuasamu atas Pak Adi dan istri Ria yang ada di Palopo. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, selamat bertugas untuk regional Sulawesi. Ya, kita bisa menyediakan waktu tiap hari mendoakan untuk regional Sulawesi. Dokter Lilian, Pak. Kenapa? Dokter Lilian kok nggak kelihatan, Dokter Lilian. Sepertinya tidak Udah join. enggak apa-apa, next aja. Oke ya. Oh iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati semua. Selanjutnya regional Jawa, Jawa. Ibu Dr. Sofia, Bapak Joshua Riko, Ibu Esther Desi, Ibu Aries Pertiwi, Ibu Melania, Ibu Elive, dan Ibu Feni Dianawati. Dipersilakan untuk raise hand. Maaf, Pak Hebron, saya mau tanya, saya Jawa atau Ambon Maluku, Pak? Pak Hebron. Tidak apa-apa, untuk sementara ikut aja sesuai domisili dulu. Iya, siap. Ikut domisili aja. Siap, Pak. Karena posisinya kan di Semarang. Baik, ada lagi yang lain? Tolong Bu Eli di spot. Bu Aris, ada lagi yang lain? Bu Esra?
Ini aja. Ibu Mary Sitompul. Ibu Melania belum. Iya Pak. Silakan di spot semua. Pak Esra. Oke. Bu Riri berdoa dulu untuk Ibu Feni. Ibu Feni. Iya Bu Feni. Kiara lapasi kiara ramasandara labakahan rabasyu. Kiara bukutara lapasi kiara labaya rabakashi kiara labakana masika kara labasi. Ora patakara lamashike kara labaya rabashi kara labaya. Ora pakara labashika kara barabashi kara laba. Saya melihat para malaikat yang ada di Sulawesi ada bersamamu. Malaikat-malaikat Tuhan itu ada bersamamu untuk menjaga Pulau Sulawesi. Pulau Jawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara lapa 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 shike kira pasikara lapa lapa sikara lapa lapa shisi. Tuhan memberikan jubah kepadamu juga tongkat otoritas, tongkat kuasa, dan kau menjadi penjaga di Pulau Jawa. Kira patakara lapa shika kara lapa shika takara masika. Ora lapa lapa ya sikara lapa lapa shika kara lapa lapa. Jangan takut, Tuhan memberi perlindungan yang sungguh-sungguh sangat spesial dalam kehidupmu, dalam keluargamu. Jadi kamu jangan takut, jangan gentar. Sebab di dalam hatimu kau ada kegentaran. Tapi Tuhan katakan jangan takut nak, jangan takut. Sebab bukan engkau yang berperang, tapi aku. Aku hanya minta kamu taat. Aku hanya minta ketaatan dan kesetiaanmu. Aku tidak minta lebih, hanya minta kesetiaan dan ketaatan daripadamu. Dan hati yang menyerah total kepadaku. Kiara lapa lapa shikit, kiara lapa lapa. Jangan bilang aku tidak sanggup Tuhan. Tapi Tuhan katakan engkau sanggup. Engkau wanita perkasa. Engkau seperti Deborah, engkau wanita yang perkasa yang dipakai Tuhan. Engkau menjadi orang yang salah satu yang menjaga Pulau Jawa ini. Maka engkau kuatkan dan teguhkan hatimu, maka jubah dan tongkat itu dipakai. Dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kamu. Dan percayalah para malaikat-malaikat Tuhan ada mengelilingi kau. Dimanapun kau pergi, malaikat Tuhan ada bersamamu. Percaya itu Ibu Feni. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang kau sampaikan pada hamba-Mu ini. Biarlah termeterai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya akan berdoa buat Pak Joshua dan istri, Bu Esther Desi. Tuhan katakan, aku memakai engkau berdua sebagai sepasang pendekar kerajaan Tuhan. Sebagai sepasang tentara Tuhan. Untuk menjadi penjaga bagi Jawa ini. Engkau akan mendapatkan penglihatan-penglihatan untuk Pulau Jawa. Engkau akan mendapatkan penyataan-penyataan Tuhan apa yang akan terjadi di Jawa. Sebelum semuanya terjadi, aku akan memberitahukan kepadamu, kata Tuhan, lewat penglihatan, lewat mimpi. Karena aku mau pakai engkau berdua untuk menjadi seorang penjaga buat Jawa. Aku sudah memberikan urapan dan otoritas sebagai seorang jenderalku, kata Tuhan, dalam hidup. Dan engkau akan bergerak dengan otoritas itu untuk berdiri atas Jawa dan juga atas ibu kota Jakarta khususnya. Tuhan katakan musuh merencanakan yang jahat atas Jawa. Musuh merencanakan yang jahat atas ibu kota. Tetapi engkau akan berdiri sebagai pagar tembok yang akan melindungi Jawa dan ibu kota dari setiap rancangan-rancangan musuh. Khususnya menjelang Pilpres dan pemilu ke depan. Akan ada konstelasi politik yang semakin kuat, semakin meninggi. Dan ada rencana-rencana iblis yang ingin dilakukan. Tetapi engkau akan berdiri dan menggagalkan semua rencana iblis. Tetapi rencana kerajaan Tuhanlah yang akan digenapi atas Pulau Jawa, bahkan atas ibu kota Jakarta. Kami lepaskan urapan ini Tuhan. Otoritas sebagai seorang penjaga atas kota-kota di Jawa, bahkan atas ibu kota, bahkan atas seluruh Pulau Jawa Tuhan. Atas Jenderal Joshua Rico dan juga Tuhan atas Jenderal Esther Desi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan Ibu Sophia, Bu Riri doain. Shikaralama 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 ya. Purapata karalama ya rabalama ya masikara. Shikaralama ya ralama ya lama shikata kaya ralama shikara. Kira papa para shikaralama. Tuhan memilih engkau. Tuhan menguatkan engkau. Dan jangan takut. Engkau harus sungguh-sungguh berdiri atas Pulau Jawa. Engkau harus berdiri sungguh-sungguh untuk pulau ini. Sebab Tuhan katakan akan banyak hal yang terjadi di tahun-tahun ke depan untuk pulau ini. Tapi oleh karena itu kalian semua
penjaga-penjaga Pulau Jawa, sungguh-sungguh diberikan kepekaan, berikan roh yang peka untuk melihat segala sesuatu. Engkau diberikan mata Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, segala sesuatu engkau dapat melihat dan mendengar apa yang Tuhan mau nyatakan atas Pulau Jawa ini. Berjaga-jaga dan berdoa, berjaga-jaga terus dan berdoa. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan katakan, lipat gandakan jam-jam doamu untuk Pulau Jawa. Sebab ada hal-hal yang mengerikan yang iblis akan buat untuk Pulau Jawa ini. Tapi Tuhan mengendalikan semuanya. Tapi Tuhan perlu mitra. Tuhan perlu partner, yaitu kalian sebagai pasukan-pasukan tentara Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Berlipat gandakan doa-doamu. Jangan pernah surut untuk berdoa untuk Pulau Jawa dan untuk bangsa Indonesia ini. Kiara bata karalawa shikeke keralawa shedede karalawa horapa shikeke. Saya melihat ada bintang-bintang Daud bertebaran di atas kepala kalian. Kira bata karala, saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi saya tahu Tuhan memberikan kepercayaan kepada kalian. Kira bata kashikede rabalaba shikaralawa. Ibu Sofia, saya percaya malaikat Tuhan ada bersamamu. Banyak sekali. Saya melihat ada pasukan malaikat bersama engkau. Kiralawa shikata karalawa. Bersama malaikat engkau menjaga pulau ini. Jangan takut, kau bisa memerintahkan mereka untuk berperang, untuk melakukan apapun di Pulau Jawa ini atas perintah-perintahmu dengan kedaulatan daripada surga. Terus berjalan dalam trek kerajaan surga, supaya kerajaan surga memberikan kunci, kuasa dan otoritas kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dimeteraikan semua pernyataan-pernyataan ini, termeterai dan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa buat Ibu Aris Pertiwi. Tuhan katakan, aku senang engkau seorang yang teguh. Engkau tiap hari berdoa untuk Banten. Engkau punya hati yang kuat untuk provinsi Banten ini. Dan aku senang itu. Karena itu Tuhan katakan, aku memilih, melantik dan menetapkan engkau sebagai panglima khusus untuk Banten. Dan Tuhan katakan, aku tetapkan engkau mulai malam ini menjadi penjaga khusus untuk Banten dan Jawa secara umum. Tuhan katakan, ada pasukan malaikatku yang akan menjaga engkau dan seluruh anggota keluargamu, dan segala harta milik. Dan Tuhan katakan, jangan takut, engkau tidak sendiri. Aku bersama malaikat-malaikatku, kata Tuhan, yang akan mengerjakan apa yang kau doakan. Dan aku akan bergerak secara khusus untuk mengamankan Banten, untuk mengamankan kota-kota dan kabupaten yang ada di provinsi Banten ini. Karena iblis merencanakan yang jahat, tetapi doa-doamu akan membatalkan segala rencana jahat daripada musuh. Karena kau berdiri untuk Banten setiap hari di depanku, kata Tuhan. Karena itu kami melepaskan otoritas kuasa Tuhan sebagai penjaga khusus, sebagai panglima atas Banten, atas Ibu Aris Pertiwi, bahkan atas Pulau Jawa, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Riri doakan buat Ibu Elive. Saya melihat bintang-bintang tadi di atas kepala kalian. Tuhan berkata, kalian ini adalah bintang-bintangnya Tuhan. Kalian ini adalah bintang-bintangnya Tuhan. Tuhan akan membawa engkau naik terus dan bukan turun. Ya. Dan aku berdoa untuk Bu Elive, Tuhan memberikan pernyataan kepada saya untukmu. Tuhan juga akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan menyertai engkau dengan para malaikat surgawinya. Tuhan juga memberikan bintang-bintang kepadamu. Tapi ingatlah, banyak bintang-bintang Tuhan juga berguguran. Di akhir zaman ini banyak bintang-bintang Tuhan berjatuhan. Oleh karena itu, kalian bintang-bintang Tuhan, usahakan, minta kekuatan Tuhan supaya kalian tetap kuat dan tidak berjatuhan. Berdoa. Di akhir zaman ini iblis mengerahkan kekuatannya untuk menyerang setiap bintang-bintangnya Tuhan. Dan kalian adalah bintang-bintangnya Tuhan. Untuk itu berjaga. Jangan sampai dibiarkan jatuh dengan segala perkara-perkara yang kecil, segala hal yang sepele. Jangan biarkan dirimu jatuh. Aku melihat Tuhan juga memberikan engkau mahkota dan jubah kepada Ibu Elive
Kurapataka sikete karalabala jubah keemasan. Di karalawa sikete karalabala. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Juga tongkat otoritas untuk engkau melakukan segala perkara-perkara yang ajaib dari kerajaan surga. Untuk melakukan, menaklukkan semua musuh-musuh dan menjaga pulau Jawa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua hamba-hambamu, pasukanmu, jenderal-jenderalmu Tuhan. Dengan segala keloyalitasannya, kesetiaannya, integritasnya. Tuhan jaga. Tuhan pelihara hati mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terakhir Ibu Esra. Tuhan katakan, aku sudah mengurapi engkau. Dan pengurapanku akan lebih lagi dalam hidupmu untuk menjadi penjaga bagi Jawa ini. Tuhan katakan, aku tidak hanya memilih engkau untuk berdoa bagi Jawa, tapi engkau juga berdoa bagi bangsa ini. Engkau akan melihat bahwa engkau akan menjadi penjaga yang sungguh efektif dan efisien untuk Pulau Jawa. Karena doa-doamu akan didengar dan dijawab Tuhan. Aku tahu engkau punya hati juga yang sangat-sangat untuk Banten. Engkau sungguh sering berdoa untuk Banten. Dan itu aku sukai, kata Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, apa yang kau doakan, aku akan kerjakan atas Banten. Aku akan kerjakan atas Indonesia. Dan Tuhan katakan, mulai malam ini aku menetapkan engkau tidak hanya berdiri bagi Banten, tapi juga bagi Pulau Jawa ini. Karena engkau adalah jenderalku. Engkau adalah seorang yang kupilih untuk berdiri dengan otoritas, untuk membawa kerajaan Tuhan jadi atas Banten, jadi atas Jawa, bahkan atas Indonesia. Tuhan katakan, jangan takut, ada penyertaan dan perlindungan yang khusus. Tuhan juga katakan, Tuhan akan memberikan kau mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar apa yang jadi kehendak rencana Tuhan atas Jawa ini. Dan apa yang kau terima, engkau sampaikan itu, kata Tuhan. Karena itu akan menjadi satu pokok doa untuk didoakan oleh semua. Supaya tidak ada yang terjadi hal yang buruk atas Jawa, atas ibu kota, bahkan atas kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Kami lepaskan otoritas urapan kuasa atas Ibu Esa Maranita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertugas di regional Jawa. Tuhan Yesus dan pasukan malaikat perang Tuhan akan menyertai dan melindungi semua saudara dan keluarga. Amin. 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 Silakan terakhir. Regional. Untuk regional Maluku, Maluku. Bapak Daud Source, Mesin Bu Deborah, dan Ibu Astrid. Maluku. Silakan raise hand, Bapak Ibu. Pak Daud sama siapa? Bu Francisca ya. Bu Astrid, tolong di spotlight. Astrid. Siapa lagi? Stella ya. Ibu Sintike. Oh, Bu Sintike. Ibu Dela Nanlohi. Bu Dela, ya. Ibu Abigail Nanlohi. Sarnik. Oke, sudah semua. Ibu Juana Riri mulai berdoa buat Pak Daud. Kita berdoa Pak Daud ya. Engkau menjadi pilar. Engkau menjadi pilar-pilar di pulau ini, di Pulau Maluku ini. Sebuah pilar harus kokoh berdiri. Tidak boleh ada keretakan-keretakan, tidak boleh ada kebocoran yang membuat pilar-pilar ini menjadi tidak kokoh dan roboh. Kiara pata karalava shikiti karalava shikata karalava shikaramana. Kiralava shiki karava shikata karalava. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang lebih, engkau diberikan kekuatan ekstra, double porsi untuk menjaga Maluku ini. Untuk itu bersiap-siaplah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Rubah cara pandangmu, cara berpikirmu. Biarlah Tuhan sendiri mengambil alih seluruh apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Semua ini biar Tuhan sendiri yang handle. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan memberikan kepercayaan kepadamu bukan hal yang main-main. Ini sebuah pulau. Walaupun pulau ini tidak sebesar pulau-pulau yang lain. Tapi pulau ini merupakan pulau yang menjadi spesifik bagi Tuhan.
Kiarala pasika takarala pasika takarala waya sikarala waya pasika. Kurapata para palapa, Tuhan memberikan kamu tongkat otoritas untuk kamu banyak dapat melakukan segala perkara-perkara melalui kerajaan surga. Tuhan memberikan engkau kekuatan dan Tuhan memberkati engkau, keluargamu, dan malaikat Tuhan akan menjagamu di sepanjang jalanmu, dan Tuhan akan berikan pikiran-pikiran Kristus di dalam pikiranmu dan hati Kristus di dalam hatimu, sehingga engkau tahu bergerak kemanapun Tuhan atas tuntunan dan kehendak Tuhan, bukan atas tuntunan dan kehendakmu sendiri. Ya, mulai sekarang belajar berjalan di dalam ketaatan demi ketaatan, supaya kokoh itu yang namanya pilar itu kokoh. Dan saya melihat banyak pilar-pilar di Pulau Maluku ini sebagai penyangga pulau ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Pak Daud dan seluruh keluarganya, dan Engkau membentuk kehidupannya sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Terima kasih untuk pernyataan-pernyataanmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami berdoa buat Ibu Astrid Sanaki. Tuhan katakan, aku melantik engkau sebagai seorang tentaraku untuk berdiri atas Maluku. Ada urapan khusus sebagai seorang pendawa syafaat yang Tuhan taruh dalam lidah mulutmu dan dalam hatimu. Engkau akan berdiri bagi Maluku. Engkau akan menopang Maluku dengan doa-doamu, sehingga segala rencana iblis atas Maluku boleh digagalkan. Tuhan katakan ada otoritas dan kuasa Tuhan berikan kepadamu untuk menggagalkan segala rencana-rencana musuh. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan atas Maluku dan kepulauan benar-benar digenapi oleh Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Aku tahu engkau punya banyak pergumulan dalam kehidupan keluargamu. Tapi Tuhan katakan pasti aku akan menolong. Aku akan menyatakan mujizat pertolongan dalam kehidupanmu. Kami lepaskan urapan dan otoritas sebagai seorang penjaga Tuhan atas Maluku, atas Ibu Astrid Sanaki, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan Ibu Riri berdoa untuk Ibu Debbie. Kiara masyakata karalamasika 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 karalamasika. Tuhan akan memberikan engkau kepekaan lebih lagi. Tuhan akan memberikan engkau hati yang semakin taat kepada Tuhan, hati yang semakin tunduk kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau engkau menjadi seperti Maria yang senantiasa duduk di bawah kakinya, mendengarkan akan suaranya, mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Engkau menjadi pendoa syafaat di Maluku ini. Tuhan katakan apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau suarakan, itu adalah suara dari Tuhan. Engkau menyatakan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dan engkau akan menyatakan yang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan memperkatakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingmu, di dalam keluargamu, bahkan kepada orang-orang lain, dan akan memberitakan firman kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Entah bagaimana caranya, tapi Tuhan akan pakai engkau untuk berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan memberikan engkau karunia kesembuhan. Kamu akan berkata, apa iya Tuhan? Apa bisa? Tuhan katakan bisa, sebab bukan kamu yang melakukan, tapi aku yang ada di dalammu. Sebab rohku yang ada di dalammu lebih besar dan perkasa daripada dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Ibu Debbie ke dalam tanganmu, dalam kuasa dan otoritasmu, dalam seluruh kehendak. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ibu Riri berdoa buat Ibu Sintika. Ya, kita doa Bu Sintika. Kira pata karala pasyikiti karala ya pasyikara kara pasyikara pata karala pasyikiti. Kura papa para pasyikata karala pasyikata karala ya. Sikata karala wala terus fokus kepada Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Terus tekun untuk mencari Tuhan. Kiapata karala pasyikiti karala wala. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Tuhan akan membukakan segala sesuatu yang baru dalam kehidupanmu, yang tidak pernah kamu pikir, tidak pernah kamu lihat, dan tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kamu dengar. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu keperluanmu, bahkan hasrat hatimu.
Ini waktunya kamu bergerak di dalam kegerakan Tuhan. Jangan sampai ketinggalan, sebab Tuhan membutuhkan pasukan-pasukan yang kuat, pasukan-pasukan yang tidak mementingkan dirinya sendiri, pasukan-pasukan yang militan, yang setia dan tekun. Saat ini Tuhan akan memberikan engkau jubah kesetiaan, jubah ketekunan, untuk engkau terus belajar berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, karena malaikat Tuhan yang akan terus menjaga, mengawal engkau dan melindungi engkau beserta keluarga dan seluruh keluarga. Kau menjadi penjaga Maluku. Jangan takut, sebab Tuhan menghendaki kesetiaan, ketekunan dalam kehidupan. Dan kau akan melihat banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan bukakan untuk hidup. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-pernyataan-Mu dalam kehidupan Ibu Sintika ini. Kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya melihat ada banyak pasukan-pasukan yang akan berdiri atas Maluku. Tuhan akan menarik dari berbagai kota di Maluku untuk berdiri bagi regionalnya, yaitu regional Maluku. Kita akan berdoa buat Ibu Abigail. Malam ini aku pilih dan tetapkan engkau sebagai seorang jenderalku, kata Tuhan. Engkaulah jenderal Tuhan berbintang 4. Dan saat ini terima otoritas komando sebagai panglima atas Maluku, atas kehidupanmu dalam nama Yesus Kristus. Terima urapan ini. Push! Push! Terima urapan. Urapan Tuhan mengalir. Otoritas Tuhan mengalir atas engkau. Engkau adalah panglima atas Maluku dan kepulauan. Dan Daud George Latu Merisa akan menjadi wakil untuk berdiri atas Maluku dan kepulauan. Tuhan katakan engkau akan punya mata untuk melihat lebih terang, punya telinga lebih peka lagi mendengar. Mulai sekarang akan ada pengawalan khusus dari pasukan malaikat Tuhan atas engkau dan seluruh keluargamu, suamimu, anak-anakmu, bahkan segala harta bendamu dan segala pekerjaan. Di alam roh akan ada tembok yang sama yang memagari Ayub, itu akan memagari segala usaha pekerjaan, bahkan segala pelayanan. Kami lepaskan urapan dan otoritas kepada Ibu Abigail Nanlohi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima urapan otoritas ini atas kehidupan, dalam nama Yesus. Engkaulah jenderal Tuhan, penjaga bagi Maluku. Bukan berdiri menjaga kota-kota di Maluku, dan doamu didengar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati dengan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Dipersilahkan kepada hambanya, Bapak Agustinus. Ya, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Suaranya kedengaran ya? Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom Pak Ya, Agustinus. mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang jadi kekuatan dalam kehidupan kami, juga firman-Mu itu yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Firman-Mu itu yang jadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ketemu lagi di EDSB. Shalom. Saya biasanya pagi, jadi sekarang baru malam ya. Iya. Haleluya. Ternyata lebih seru kalau malam. Jadi saya suka sama MDSB. Iya, nggak tahu. Jadi saya menikmati. Jadi hari ini kita temanya adalah benih ya. Karena benih itu namanya cikal bakal. Satu hal di dalam benih ya, kita harus dengan iman itu percaya. Contoh aja lah, para petani ya itu percaya kalau namanya di dalam benih jagung, ya kan, pada saat dia tabur jagung, di dalam benih jagung itu ada unsur akar pohon jagung, ya kan. Di dalam benih itu ada unsur namanya batang pohon jagung. Di dalam benih jagung ada unsur yang namanya daun jagung dan ada juga buah jagungnya atau biji jagung.
yang jadi permasalahan aja, walaupun petani itu belum melihat batangnya, dia hanya lihat biji jagung, tapi dia percaya itu benih. Kekristenan juga sama. Tadi saya lihat deklarasi, ya kan? Saya percaya deklarasi itu juga benih. Saya tadi agak saya baca salah satunya di deklarasi. Saya catat ini. Saya baca di deklarasi nomor 4, itu jangan diketawain. Orang dunia boleh ketawa. Ya kan? Yes. Karena apa? Sarah pun ketawa waktu dengar Tuhan berfirman bahwa akan punya anak. Iya kan? Sarah ketawa. Karena apa? Ya dasarnya dia istilahnya hanya menggunakan logika. Mana mungkin umur udah sekian, udah nenek-nenek tua, tapi Tuhan berfirman, kamu akan punya anak. Sarah ketawa kan? Nah, saya percaya apa yang digerakkan itu juga benih. Hari ini kita bicara mengenai benih, jadi kita baca dulu lah ya firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 ya. Kita baca ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 saya bacakan ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi di dalam saya pelayanan, saya aktif di gereja-gereja yang dalam tanda kutip pinggiran-pinggiran lah, ya kan. Jadi di Tangerang tapi yang pinggir, di Jakarta, daerah sekitar Jakarta Barat juga yang pinggir. Jadi jemaat yang paling hanya 10-20, di Bogor juga sama. Nah, udah lama ya, lama banget sih belum lah. Ya udah berapa ya, 8 tahunan lah, 8 tahun 9 tahun lah. Nah, satu hal ya yang saya amati, mereka percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan. Cuman ada satu yang mereka dalam tanda kutip tidak bisa lepas dari kungkungan, yaitu adalah yang namanya dengan kalau istilah saya, sorry to say lah ya, kemiskinan. Jadi mereka menganggap bahwa kalau dia miskin, itu memang Tuhan sudah takdirkan dia untuk miskin, kurang lebih begitu. Jadi kalau dikasih cerita yang untuk bahwa dia naik, kayaknya ya benar sih yang Bapak omongkan, cuma kayaknya bukan buat saya deh. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat Tuhan kepengen levelnya naik, tapi dia tolak. Jawabannya sih sederhana. Jadi ini kan temanya financial breakthrough lah kurang lebih ya. Jadi financial breakthrough itu kadang begini. Kita bisa ngalamin financial breakthrough adalah satu, maksimal dalam hal menerima. Ini dulu satu. Nanti yang kedua, maksimal dalam mengelola. Dan yang ketiga, maksimal dalam memberi. Nah, yang pertama ini yang paling penting. Maksimal menerima. Bahasa saya sih sederhana. Tuhan mau memberi, tapi kitanya nggak siap untuk terima berkat. Sehingga kehidupannya nggak berubah. Saya bukan mengajarkan teologi prosperity. Pikul salib sangkal diri is emas lah. Itu suatu keharusan lah ya kalau kita mau bertumbuh. Tapi permasalahannya kadang begini. Sebelum kita terima Tuhan, ya, sebelum kita mengenal Yesus,
kita kenal yang namanya dunia, satu dunia, yang namanya dunia realita. Itu. Nah, dunia realita ini sangat berbeda sekali dengan kingdom of God. Dengan dunia rohani itu bertolak belakang sekali. Dunia realita adalah dunia di mana tempat ketidakpercayaan dijadikan pedoman. Semana di dalam dunia rohani atau kingdom of God, patokannya adalah iman. Nah, kenapa mereka nggak bisa bahasa saya move on lah ya? Ya karena mereka menolak. Mereka udah terpatri. Dari dulu nenek moyang saya seperti ini. Mana mungkin saya lebih tinggi lagi melejit. Nah, karena apa? Mereka di dalam diri dia sudah tertanam, ya saya memang seperti ini. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa maksimal menerima berkat dari Tuhan. Bukan saya menghakimi. Ini satu contoh ya. Waktu Kejadian 3, kita lihat di Kejadian 3. Waktu Adam jatuh dalam dosa. Tuhan nanya, "Where are you?" Di mana engkau? Ya kan? Adam menjawab begini, "Aku takut Tuhan karena aku telanjang, makanya aku sembunyi." Kalau saudara baca di Kejadian 3 lah, ayat 9 sampai 11 ya. Terus Tuhan ngomong begini, "Dari siapa engkau tahu bahwa kamu itu telanjang?" Nah, pertanyaannya adalah begini, Adam itu telanjang sudah lama sebelum jatuh dari dosa, atau Adam telanjang setelah jatuh dalam dosa? Dari Adam istilahnya telanjang sebelum jatuh dalam dosa. Karena dia telah makan buah pengetahuan dan baik, dia mempunyai suatu pengetahuan, dia mulai malu. Ya kan? Esensinya adalah begini, istilahnya bahasa profetiknya, katakanlah begini, kamu dengar dari siapa kalau kamu nggak bisa? Kamu dengar dari siapa kalau kamu ditakdirkan untuk miskin? Yang ngomong siapa? Sementara firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 itu udah jelas-jelas banget. Aku ini tahu rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. No matter, nggak jadi masalah latar belakang kamu seperti apa, masa lalu kamu seburuk seperti apa. Tapi pada saat kamu terima firman dan kamu percaya, kamu terima benih ilahi, hidupmu akan naik. Nah, ini esensinya di situ. Maksimallah menerima bahwa saya itu biji matanya Tuhan. Saya diciptakan serupa dan segambar. Saya itu anak-anak Tuhan. Realita mengatakan, masa lalu saya buruk, Pak. Saya dari kecil udah jadi anak yatim. Mama saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa sekolah karena saya nggak punya uang. Nah, realita-realita seperti ini yang membuat kita terkungkung. Iya benar sih Tuhan baik, tapi ya sudah nggak apa-apa lah. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkati kita, tapi kitanya yang nggak maksimal menerima. Sama, saya juga sama dari kecil, saya dari SD anak yatim. 10 tahun kemudian saya anak yatim piatu. Saya hidup sampai nggak percaya Tuhan, karena saya pikir Tuhan itu kalau Tuhan baik, kenapa saya hidup susah? Agak sembarangan dan sebagainya. Saya bertobat baru 2007. 2007 bertobat, saya mulai merintis belajar mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Faktanya saya terjun bebas. Istilahnya dulu saya sampai ngalamin, saya udah punya istri, married, ngontrak. Dan buat bayar kontrakan waktu itu saya pernah nggak banyak punya duit. Posisinya percaya Tuhan. Saya baca firman, makanya saya sering ngomong lah.
kalau yang pagi ya, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Faktanya saya bayar kontrakan gak ada duit. Menerima adalah masalah pilihan. Karena ada satu sisi namanya dunia rohani, ya kan? Satu sisi lagi ada yang namanya dunia realita. Nah, kita mau join dengan yang mana? Perbedaannya sangat nyata sekali. Dasar dunia realita adalah panca indera. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya kan? Apa yang saya kecap, itu yang saya percayai. Tapi di dunia rohani, dasarnya bukan apa yang saya lihat. Dasarnya adalah iman. Makanya Rasul Paulus sering ngomong begini, kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Jadi belajar, kita belajar adalah ini, untuk istilahnya financial breakthrough kah, atau moving forward kah dalam hidup. Karena saya percaya begini, saya percaya dengan namanya kapasitas. Jadi begitu kapasitas rohani kita naik, berkat akan mengikuti, nggak usah dikejar. Jadi kalau kapasitas, demikian juga dengan katakanlah MDSB. Saya percaya MDSB semakin besar, finansial pengeluarannya semakin besar. Tapi nggak usah takut. Nggak usah takut. Waduh, nanti kalau mau besar segini pengeluarannya gue, aduh dapat dari mana? Nggak usah takut. Karena apa? Berkat akan mengikuti kapasitas. Amin. Itu aja. Kalau kapasitas kita naik, berkat akan mengikuti. Nggak usah dicari. Berkat akan mengikuti kok. Karena apa? Karena ya memang kan keperluannya gede. Satu hal lah, saya sering ngomong juga kalau yang pagi. Filipi 4 ayat 19, Tuhan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaanku. Bicara kebutuhan, katakanlah MDSB 1 tahun yang lalu masih belum begitu gede. Kebutuhannya katakanlah sekian juta. Begitu membesar, waktu sekian juta, itu kan kebutuhan. Nanti waktu membesar, puluhan juta, itu juga kebutuhan. Karena memang kebutuhannya gede. Ini yang saya maksud, kapasitas naik, ya, kapasitas naik, berkat akan mengikuti. Kapasitas bicara apa sih? Kapasitas bicara kemampuan rohani. Kita jangan jadi bayi tua, benih pun sama. Tapi prinsipnya adalah begini, maksimal dulu menerima. Banyak orang nggak bisa maksimal, salah satunya adalah kayak tadi, mindset. Yang kedua adalah tidak bisa menerima adalah begini, ketiadaan menghapus masa lalu. Masa lalunya masih ya kalau orang Jawa ngomong mengintili ya, mengikuti terus, terbayang-bayang. Salah satunya adalah kurang bisa mengampuni. Terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Itu. Mungkin kalau saudara kalau udah level di MDSB ginilah, ya kan, untuk mengampuni orang lain sih oke lah. Tapi untuk mengampuni diri sendiri, bayang-bayang masa lalu itu mengikuti terus. Nah, ini yang membuat jadi kita nggak bisa maksimal menerima. Sementara Rasul Paulus sudah jelas banget kok ngomong, aku melupakan apa yang ada di belakang. Iya kan? Dan mengarahkan apa yang ke hari ini dan ke depan. Ketiadaan pengampunan itu memang jadi istilahnya kita susah untuk terima berkat Tuhan. Nggak bisa maksimal. Makanya di doa Bapa kami, ya kan, di Matius 6 dikatakan begini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga hati itu jadi keras. Ingat, ada Tuhan Yesus kasih perumpamaan 4 jenis tanah kan. Dari 4 jenis tanah, benih itu hanya tumbuh di 1 jenis tanah, yaitu tanah yang baik. Di tanah yang 3 enggak tumbuh benihnya. Hati, tanah itu bicara hati. Kalau hati kita bisa mengampuni, kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, itu kita bisa maksimal menerima.
Mengampuni di dalam bahasa aslinya bukan saya maksudnya lebih pintar dari bapak-bapak, enggak lah. FVMI. FVMI kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris ya kurang lebih rilis lah, melepaskan. Tapi ada arti profetiknya adalah seperti ini. Mengampuni adalah apa yang engkau lepaskan, engkau akan dapatkan. Itu arti profetiknya kurang lebih begitu. Karena di doa Bapa kami yang setelah itu, Tuhan Yesus ngomong begini, jikalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapakku di surga juga nggak ngampuni. Apa yang engkau lepaskan, engkau akan dapatkan. Pada saat engkau melepaskan pengampunan, engkau akan dapatkan berkat Tuhan. Nah, kalau cerita berkat, jangan diidentikan dengan uang. Walaupun uang ada di dalam berkat tersebut. Karena berkat itu kan asal katanya dari berkah. Yang kurang lebih, kalau diterjemahkan, berkat itu artinya kurang lebih begini, Tuhan memberi. Ya namanya Tuhan memberi kan bisa beri kesehatan, ya kan? Beri damai sejahtera, termasuk beri dalam hal finansial. Jadi begitu kita ngomong berkat, jangan diasosiasikan berkat sama dengan uang, ya enggak. Walaupun di dalam berkat termasuk ada unsur uang, begitu. Tapi esensinya pertama, kalau kita mau maksimal, istilahnya mau naik kayak gitu ya, mengalami financial breakthrough, yang paling pertama adalah maksimal dalam hal menerima. Hati harus terbuka, itu kuncinya. Yang kedua, maksimal mengelola. Nah, maksimal mengelola ini pertempurannya di situ. Pertempuran, the battle is real. Pertempuran sebenarnya di maksimal mengelola. Karena begitu, di dalam dunia rohani ya, the kingdom of God, aksesnya iman. Ya kan? Sementara di dalam dunia realita adalah apa yang saya lihat. Bertolak belakang sekali. Di dunia realita berlaku namanya hukum begini. Buktikan dulu baru saya percaya. Itu hukum realita. Saya tidak akan percaya kalau saya belum melihat. Iya kan? Orang dunia, orang bisnismen, semuanya, kalau tidak terbukti lebih dulu, kita akan diomong-omong. Ngomong doang dia, gak ada buktinya. Karena gini, di dalam dunia realita, bukti di awal, di garis start, bukti. Bukti di garis start, di garis finisnya percaya, terbukti maka saya percaya. Nah, di dalam kingdom of God terbalik. Kamu harus percaya dulu, finishnya bukti. Jadi bukti itu berdasarkan apa yang saya yakin. Makanya saya tadi ngomong, deklarasi nomor 4 jangan diketawain. Karena dasarnya adalah percaya dulu, buktinya akan menyusul. Itu aja. Kalau hanya berdasarkan dunia realita, ya ketawalah. Ibu saya, itu mah hampir separuh APBN Indonesia, Pak. Iya kan? Kayaknya langsung, aduh, nggak mungkin deh. Ya karena ngadalin ini. Nah, maksimal mengelolanya di sini. Karena apa? Secara fisiknya belum kelihatan, tapi saya percaya, tapi itulah iman. Ibrani 11 ayat 11 kan ngomong seperti itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya punya pengharapan masa depan. Pengharapan kan bicara ke depan. Dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum saya lihat. Mata jasmani saya nggak lihat. Tapi iman memberi saya mata untuk melihat apa yang ada di surga. Itu aja. Pertempurannya kan di situ. Tapi Pak, gimana? Contoh lah. Ada seorang hamba Tuhan. Dia istilahnya visioner lah. Kalau saya ngomong iman ya iman lah. Tapi dia waktu kena COVID, dia ngalamin pertempurannya luar biasa. Dia percaya dengan iman bahwa dia akan sembuh. Tahu-tahu di pikiran, intimidasi langsung datang. Mana buktinya? Buktinya lu sakit nih. Sekarang pasang oksigen. Katanya pakai iman. Dia cerita begitu. Mana Tuhan lu sampai
Kayak ada yang ngomong di kepala dia. Buktinya tuh sekarang pakai oksigen. Nah, pertempurannya di situ sama. Tapi setelah 3 hari bertempur, dia mulai berani tolak intimidasi itu. Jadi Bapak reformasi kita dulu dia ngomong begini, saya lupa namanya, yang kekristenan, Protestan, pastor siapa? Martin Luther. Bener ya? Iya. Hah? Ya, Bapak reformasi Martin Luther. Martin Luther ya. Nah, dia kan ngomong begini, kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala, ya kan? Tapi kita bisa tolak kalau dia mau bersarang di kepala kita. Intimidasi itu nggak usah diundang, datang sendiri. Permasalahannya adalah kita mau join nggak dengan intimidasi, atau kita mau join dengan sorga. Itu pilihan saudara. Makanya Rasul Paulus ngomong begini di 2 Korintus 5 ayat 10 kalau nggak salah ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Filipi 4 ayat 8 ngomong segala apa yang baik, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Nah, maksimal mengelola adalah di sini, the real battle. Pertempurannya di situ. Jadi mulai, makanya saya sering sekali banyak ngomong kalau itu ya, latih pikiran. Nah, latih pikiran untuk setuju apa kata firman. Itu. Karena prinsipnya begini, iman itu tidak anti logika. Enggak anti. Makanya kekristenan menerima pengetahuan. Kekristenan terima obat-obatan dari itu, pengobatan medis, ya kan? Karena iman itu bukan logika, tapi iman itu juga tidak anti intelektual. Iman itu lebih tinggi dari intelektual. Pada saat intelektual kita mentok, iman nggak mentok. Itu aja. Nah, pergunakan itu. Nah, nanti iman kita itu akan berhubungan erat dengan yang namanya kairosnya Tuhan, bukan kronos. Saya beriman, saya punya suatu visi ke depan, ya kan? Katakanlah kalau orang manajemen, orang dia ngomong mimpi dan sebagainya, nah, ya. Saya punya suatu panggilan kepada Tuhan nih. Saya I believe, ya kan? Saya percayanya adalah begini. Saya punya visi, saya punya iman. Kalaupun saya nggak ngalamin, anak cucu saya ngalamin. Contoh, Daud berkeinginan lah. Apa keinginan Daud? Membangun bait suci. Kesampaian nggak? Nggak kesampaian. Salomo yang membangun. Jadi saudara-saudara, beriman itu penting banget untuk mencapai akses. Karena akses untuk ke surga, akses untuk kingdom of God, ya iman. Makanya di doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di surga. Aduh tapi Pak, kadang saya ngalaminya neraka. Pakai iman. Dalam maksimal mengelola. Tapi kan Pak, pikiran ini tidak pikiran. Tapi kan Pak, kalau cuma berdoa doang, emang duit datang sendiri, kagak. Itu intimidasi, omongan-omongan intimidasi. Kalau cuma berdoa terus duit datang, kagak. Pada saat saudara beriman, atau saya beriman, ya kan, akses saya ke surga. Apa yang surga berikan ke saya? Damai sejahtera. Bukan uang. Akses ke surga. Nah, saya beriman kepada Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada saya adalah damai sejahtera. Nah, di atas damai sejahtera yang Tuhan berikan, saya bangun hidup ke depan. Karena Tuhan beri kekuatan. Coba kita lihat sama-sama Ulangan 8 ayat 18. Ini kuncinya.
Coba bisa ditampilin di layar Ulangan 18 ayat 8 ya. Atau saya buka aja boleh. Ya, benar Pak. Benar ya? Ulangan 8 ya? 18 ya? Iya, benar Pak. Ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian. Nah, untuk kita memperoleh kekuatan adalah dengan damai sejahtera. Akses damai sejahtera itu mengampuni, kita punya kemampuan untuk mengelola iman. Sehingga pada saat kita mempunyai kekuatan untuk memperoleh kekayaan tersebut, orang dunia akan ngomong begini, kamu akan berhasil dan beruntung. Orang dunia. Yosua 1 ayat 8 kan kayak gitu. Karena apa? Karena saya lebih condong kepada firman dibanding realita. Saya lebih memikirkan Taurat Tuhan siang dan malam daripada fakta yang terjadi hari ini. Amin, amin. Itu aja. Itu pertempurannya kan di situ. Jadi belajar mempercayai firman. Dengan apa? Dengan iman. Fakta ngomong lain, it's okay, itu fakta. Ya kan? Ada satu hukum fakta juga, hukum realita. Hukum realita selalu berubah-ubah. Keadaan selalu berubah. Ya, paling jelas sekali di dalam hukum, ya dalam realita itu ada namanya siang dan malam. Kondisinya bertolak belakang, berubah-ubah. Nah, hukum firman tidak pernah berubah. Alkitab umur ribuan tahun. Keadaan berubah-berubah. Apakah firman menyesuaikan keadaan? Karena di dalam firman ada satu unsur yang namanya kepastian. Dan itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan iman percaya. Kalau saya ngomong bapak-bapak, ibu-ibu kurang tidak percaya, ya mungkin bapak-bapak marah lah. Tapi ini kita cerita di Alkitab ya. Yesus ngomong ke murid-muridnya, kurang percaya. Coba kita lihat di Matius ya. Matius berapa ini? Matius, coba kita lihat yang Matius 8 ya. Yang waktu di perahu ada badai. Matius berapa ini di luar konteks soalnya. Matius 8 kalau salah ya. Sorry itu saya. Yang Yesus meredakan badai. Ya udah nggak apa-apa lah. Iya benar. Matius 8:23 Pak. Ya kurang lebih gitulah. Matius 8 ayat 26. Saya ingat coba. Matius 8 ayat 26. Ya, saya bantu baca. Benar coba ini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Amin. Kalau saudara lihat ceritanya adalah begini. Banyak orang berbondong-bondong pada Yesus. Terus Yesus ngomong begini, marilah kita bertolak ke seberang. Iya kan? Kemudian dalam perjalanan Yesusnya tidur. Murid-muridnya lihat kondisi keadaan sekitarnya ada badai. Dia teriak. Yesusnya bangun. Badai dihardik. Badainya diem. Habis itu Yesus, kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Secara logika, ya normal lah Pak, orang ada badai. Takut ya wajar, saya manusiawi. Iya kan? Ini cerita murid tuh. Yesus ngomong kurang percaya. Coba esensi. Mari kita coba gali secara menurut pikiran Kristus. Kalau kita beriman, adalah begini. Yesus sudah ngomong, marilah kita bertolak ke seberang. Esensinya apa? Kalau Yesus ngomong ke seberang, ya pasti nyampe ke seberang. Masalah dalam perjalanan itu ada badai, itu namanya dinamika. Karena katakanlah si jahat tidak suka dan sebagainya. Kalau kita beriman, pada saat Yesus ngomong, marilah kita berseberang, I believe, pasti sampai. Itu iman. Walaupun keadaannya
faktanya berlainan. Tapi kan itu dinamika. Nah, kita kadang tergoncang begitu lihat keadaan nggak sesuai firman. Makanya Yesus ngomong begini, kamu kurang percaya. Bukan nggak percaya loh. Kurang percaya itu kurang lebih begini, 50% percaya firman, 50% percaya fakta. Itu bimbang. Yakobus ngomong, kalau orang bimbang itu seperti apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kadang kita ngaku Kristen, kita ngaku percaya Tuhan, di mata Tuhan ya kamu bimbang. Karena begitu ada keadaan kita goyang kok. Nah, ini yang membuat istilahnya begini, benih itu nggak maksimal tumbuh. Yang ketiga, maksimal memberi. Nah, kita kembali ke 2 Korintus tadi, 2 Korintus 9 ya. Nah, ini ada prinsip dalam hal memberi. Yang 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih. Benih itu Tuhan yang sediakan, bukan hasil usaha kita. Amin. Itu aja. Nah, ini prinsip pelipat gandaan adalah begini. Seberapapun benih yang Tuhan berikan, harus dibagi. Ini. Dikatakan begini, menyediakan benih bagi penabur. Kita sebagai seorang penabur, yaitu menyediakan benih untuk ditabur dan sebagian roti untuk dimakan. Seberapapun yang Tuhan beri kepada kita, katakanlah itu penghasilan, ya kan, tetap dibagi dua. Ada yang ditabur untuk benih, ada yang ditabur untuk benih, dan ada yang dimakan untuk dijadikan roti. Kebanyakan orang, aduh tapi Pak, orang ini makan rotinya aja masih kurang, boro-boro nabur. Ntar deh kalau rotinya udah banyak, baru nabur, nggak banyak-banyak rotinya. Karena prinsipnya adalah ini. Makanya di ayat di atasnya dikatakan begini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih-Nya kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, kagak kekurangan. Bahkan dalam kelebihan, makanya saya tadi ngomong, deklarasi nomor 4 jangan diketawain. Itu aja. Karena Allah sanggup. Iya kan? Cuman prinsipnya adalah seberapapun yang sekarang kamu terima harus dipisahkan. Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Entarlah Pak, kalau rotinya udah banyak, yang muncul adalah ketamakan. Nggak pernah merasa banyak. Itu aja. Karena menabur, itu ya, begitu kita menabur, ada satu yang otomatis rontok, yaitu ketamakan. Kalau saudara kepengen tidak mencintai uang, tabur. Itu aja. Karena uang itu punya daya tarik yang luar biasa untuk saudara terseret ke dunia. Itu daya tarik uang. Makanya untuk mengalahkan itu, untuk kita agar jangan cinta uang adalah ya tabur benih. Pasti tumbuh. Nah, masalahnya waktu nabur benih dengan kerelaan. Itu aja. Karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita. Pak, patokan rela kan tiap-tiap orang relatif. Betul. Saya juga belajar. Jadi saya sampai suatu hari itu ada orang ngomong kayak gini. Seperti persis kayak yang tadi saya ngomong. Tapi rela kan tiap-tiap orang beda. Saya hanya share aja. Patokan rela adalah begini. Sampai engkau merasa sakit dalam hal memberi. Maksudnya adalah begini. Pada saat kamu katakanlah cerita dalam hal kekurangan ya. Dalam hidup lagi pas-pasan. Tapi kan dengar firman. Harus ada yang dipisah untuk ditabur. Harus ada yang dimakan untuk dijadikan roti. Ya kan? Lupa untuk rotinya aja masih kurang. Kayak gitu kan. Nah, pengertian rela adalah begini. Contoh sederhana lah. Katakanlah kita dalam memberikan
kolektor di gereja, ya kan? Patokan memberi itu kurang kayak gini. Kalau saya kasih 10.000, istilah orang Chinese ngomong cincai ya, hatinya nggak ada merasakan keberatan, ya itu kamu rela. Terus kasih 20.000, it's okay lah, gitu kan? Ya itu masih rela. Tapi begitu kamu tarik 50.000, kayaknya kegedean dah. Nah itu nggak rela. Kasih 20.000 aja. Itu aja. Makanya kadang gereja memancing nama plus nominal. Terpancinglah ini emosi jiwa. Biar nama gua disebut nih. Biar gua dipandang nih. Habis itu utang-utang deh. Itu benihnya nggak tumbuh. Itu aja. Karena Allah suka memberi dengan kerelaan. Nah, memberi dalam kekurangan. Saya tutup terakhir. Coba kita baca di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Ini saya tutup nih. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Nih, saya baca ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Ini cerita apa? Memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelebihan. Saya mau kesaksian sedikit lah ya mengenai ini. Waktu saya ngalamin, saya nggak tahu. Tapi setelah lewat berapa tahun yang lalu, saya baru tahu ini artinya. Jadi kadang kan Tuhan kayak gitu. Jadi kita dapat pengalaman di dalam Tuhan. Pengertiannya menyusul. Oh ternyata dulu saya ngalamin ini, maksud Tuhan ini toh. Kurang lebih. Jadi saya mau cerita. Waktu kira-kira tahun 2008, kondisi kami ya secara ekonomi ya, seperti yang tadi saya bilang, mau bayar kontrakan rumah nggak ada. Saya punya ipar ya, jadi kakak dari istri saya di Manado. Kami support semampu kami lah. Kami support karena mereka kan istilahnya nggak merit ya, terus perempuan gitu. Jadi kami support. Terus dia bilang begini ke istri saya panggilannya Noni lah. Ini kalau Belenda ya tahu orang Manado ya. Kayak gini, Non, kalau segini ngasihnya segini sih kurang. Kami kan bertiga, malah berempat. Kalau segini kurang. Nah, padahal kami itu sudah menyisihkan. Patokannya rela. Karena kami juga harus belajar memisahkan antara benih dengan roti. Nah, apa yang kami lakukan? Yang saya lakukan adalah begini. Kami menyusun ulang. Jadi waktu itu pengeluaran kami catat tiap hari. Pengeluaran kami catat. Nah, dari catatan-catatan itu kami teliti. Karena istri saya dan saya kan pembukuan lah. Jadi biasa dengan angka-angka gitu kan. Kami catat tuh. Oh, dari pencatatan itu ketahuan, oh ternyata kami masih tiap minggu ke mall. Pulang kerja, waktu itu suami saya kerja, istri saya kerja, setiap kadang masih pulang kerja, jemput istri, terus makan di mall. Dan ternyata itu biayanya, nah itu kami potong. Pulang kerja, pulang ke rumah. Terus, ya makan di rumah. Nah, dari itu, kami bisa kasih lebih ke yang di Manado. Nah, akhirnya yang di Manado ngomong, ya thank you. Ada penambahan. Dia ngomong terima kasih. Kalau segini ya dicukup-cukupin deh. Dia ngomong begitu. Nah, tapi ini maksudnya potong pengeluaran saudara untuk diberikan ke orang lain. Mencucurkan air mata. Tapi sekarang saya tahu bahwa apa yang dulu saya tabur, itu sekarang saya tuai dengan sorak-sorai. Nah,
Ini yang saya maksud di dalam 2 Korintus 9 tadi dikatakan seperti ini. Tuhan sanggup melimpahkan. Itu aja. Patokannya rela. Dalam hal memberi, tapi patokannya adalah gini. Maksimal dalam memberi, kita harus tahu ada yang untuk ditabur, ada yang untuk dijadikan roti. Dan kemudian patokannya adalah rela. Itu aja. Dan kemudian saya kalau kita baca di apa namanya di Markus ya, Markus 4 ayat 28 dikatakan begini, bumi dengan sendirinya menumbuhkan. Bagaimana benih itu tumbuh kita nggak perlu tahu. Karena apa? Di dalam benih ada unsur akar, di dalam benih ada unsur batang, ada unsur daun, ya kan? Dan kemudian itu panen. Tuhanlah yang menumbuhkan. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu kunci financial breakthrough. Jadi kembali saya rangkum, kalau kita pengen ngalamin financial breakthrough, maksimalah dalam menerima. Lakukan pengampunan, kamu itu berharga di mata Tuhan. Jangan merasa kamu gak mampu, merasa sia-sia hidupmu. Tuhan perlu orang-orang untuk setia melakukan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, maksimal dalam mengelola. Pertempurannya adalah antara pikiran dengan iman. Saya memilih untuk hidup di dalam iman. Saya tolak segala intimidasi. Itu aja. Saya pilih kingdom of God. Kami belajar untuk hidup karena iman, bukan karena melihat. Nggak usah takut akan hidup, karena Tuhan kita adalah pembela yang agung. Ya kan? Berkat akan mengikuti kapasitas. Itu aja, nggak usah dikejar. Itu berkat. Yang ketiga, maksimal memberi. Ada yang tumbuh 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30, 60, 100, ya bahkan banyak lah. Kejadian 26 akan kita alami. Bagaimana Ishak menabur di saat musim kering. Ya prinsipnya sama, iman. Kalau kita percaya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, ini ya sekian. Terima kasih. God bless you all. Ya, kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk Ibu Yeni Tiong ya. Bapak kami di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk Yeni Tiong. Engkau tahu Tuhan pergumulan hati Yeni Tiong. Tuhan lawak. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tuhan membela Ibu Yeni Tiong. Apapun persoalannya yang sedang dihadapi, nggak usah takut. Ada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberi kemampuan untuk menghadapi semuanya. Percaya aja. Buka hati, percaya kepada Tuhan. Katakan dari mulut Bu Yeni Tiong, mulai dari malam ini, hanya mengatakan, Tuhan, aku percaya padamu. Bekerjalah di dalam, dilatih mulut untuk mengatakan, I believe you God. Arahkan mata hati kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang Ibu Yeni Tiong hadapi saat ini, Tuhan yang menyelesaikan. Ibu Yeni Tiong duduk diam, Tuhan selesaikan. Ada firman yang berkata, aku yang berperang, kamu diam saja. Dan ini yang akan terjadi dalam hidup Bu Yeni Tiong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa pada saat mulut kami mengucapkan Yesus dahsyat, yang dahsyat itu akan kami alami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati Ibu Yeni Tiong. Amin. Ya Pak, saya tahu kami sedang di dalam keluarga sedang menghadapi masalah finansial. Saya tahu Tuhan
tahu Tuhan menyertai, Tuhan Iya. beri kekuatan, bahkan kami bisa survive sampai saat ini. Tapi terkadang saat ini saya merasa down karena usaha-usaha yang kami lakukan memupuskan semua harapan-harapan yang selama ini kita bangun begitu. Belum ada pandangan untuk gimana ini harus survive. Doa, Pak. Ya, oke, kita berdoa lagi buat Ibu Cindy Sutanto ya. Ya, Pak. Bapak kami di sorga, Engkau tahu pergumulannya Ibu Cindy Sutanto. Engkau juga tahu pengharapannya dia akan Engkau Tuhan. Kalaupun saat ini realitanya tidak seperti yang Engkau harapkan, tapi kami mau belajar percaya. Ibu Cindy, saya berharap Ibu Cindy open heart, buka hati. Jangan separuh-separuh mempercayai Tuhan. Full heart, percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong. Ada firman yang mengatakan bahwa datang kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan akan memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, pergumulan Cindy akan Tuhan selesaikan. Dan Tuhan akan bawa Ibu Cindy untuk melihat, untuk mengalami apa yang terjadi di dalam firman. Di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Ibu Cindy Sutanto, kami percaya Tuhan. Kami berdoa hari ini, saat ini Tuhan akan mengalami suatu mujizat dalam finansial. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, itu yang dia alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Tuhan kami dahsyat. Pada saat kami berjalan mendekat kepada kasih karunia, Engkau akan turun tangan terhadap Ibu Cindy. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Ibu Cindy. Di dalam nama Tuhan kami percaya. Haleluya. Amin. Iya Pak. Selamat malam Pastor. Iya. Selamat malam. Iya Pak, saya mau minta didoakan untuk anak saya Pak. Anak saya ini Pak masih angel untuk berbalik kepada Tuhan gitu loh Pak. Namanya Wahyu. Dari Jawa Pak. ini ngomongnya angel. Iya. Sama, saya juga Pak. dari Jawa Tengah. Iya, saya juga Pak. Saya Wonosobo. Oh, iya. Iya Pak. Ya udah, kita berdoa buat anak Bu Rita. Kalau boleh tahu, anaknya namanya siapa Bu? Wahyu Kuncoro Pak. Wahyu Kuncoro. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa untuk Ibu Rita. Bapak di sorga, kami percaya pergumulan Ibu Rita ini adalah atas izin Engkau Tuhan. Ibu Rita berdoa atau bergumul untuk anaknya yang bernama Wahyu Kuncoro yang saat ini masih belum bisa berbalik dari berbalik kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, seperti ada firman, bukan salah siapapun, bukan salah Ibu Rita, bukan salah orang tua, tapi seperti firman dikatakan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Terhadap Wahyu Kuncoro. Amin. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat Ibu Rita berdoa, kami percaya Wahyu Kuncoro adalah anak keturunan ilahi. Ada malaikat surga yang berjaga-jaga melindungi. Amin. Waktu Tuhan yang akan menentukan bahwa Wahyu Kuncoro akan berbalik sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan ada seorang ibu yang berdoa untuk anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom Ibu. Mau minta doakan pekerjaan Pastor. Apa? Pekerjaan. Oh, pekerjaan. Iya. Udah itu aja. Sebagai guru. Oh, guru. Oh iya. Bagus, mantap.
biar diterima Pastor. Apa? Biar diterima bekerja sebagai guru SD. Oh iya. Di daerah mana Bu kalau boleh tahu? Di Perum Tangerang Pastor. Perum? Tangerang. Oh di Perum Tangerang. Oh iya. Oke. Ya, mari kita bersama kita berdoa untuk ya Ibu Ruth. Bapak di surga, kami mau berdoa juga untuk Ibu Ruth Juwita yang saat ini ada punya suatu kerinduan untuk mengenai pekerjaannya di Perum Tangerang Tuhan. Tuhan kiranya Kau campur tangan dalam pengurusan bagian penerimaan guru ini Tuhan, biar belas kasihan panitia-panitia penerimaan guru itu mempunyai suatu compassion, mempunyai suatu belas kasihan kepada Bu Ruth Juwita ini, sehingga Bu Ruth Juwita ini bisa diterima sebagai guru di Perum. Kami percaya Tuhan, Engkau menyayangi Ibu Ruth Juwita, dan kami percaya Tuhan, Bu Ruth Juwita punya suatu keyakinan atau iman untuk bisa diterima. Biarlah terjadilah seperti apa yang Bu Ruth Juwita imani, atau menjadi suatu Bu Ruth Juwita ini punya pengharapan, karena kami punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin.